Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terlanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat 111. Sudah berapa hari, Pak? 111 hari. 111 hari. Nanti tergantung ayatnya ada berapa ayat, sampai 2 ayat baru 2 hari gitu ya. Ya, Senin Selatanya dihitung Mas. Dihitungnya yang pernihannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani itu berkata, layyan khula, sekali-kali tidak. Lan itu beda dengan la. Kalau la tidak, kalau lan mungkin bisa. Layyan khula, tidak akan mungkin masuk al jannata, ke surga, kata mereka, kata Yahudi dan Nasrani, illa, kecuali mangkana, mereka itu terbukti Yahudan, mangkana hudan, terbukti hanya orang Yahudi saja, atau Nasoro, dan orang Nasrani. Kata mereka, tidak akan mungkin anu bisa asup ke surga kecuali cek marahnya, kecuali golongan Yahudi, agama Yahudi dan Nasrani. Tilka, kata Allah, yang seperti itu, apa yang mereka katakan itu, amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja. Angan-angan mereka, khayalan, hanya ya angan-angan dan namanya sesuatu yang mungkin ya, angan-angan malamu gitu. Kul, kata Allah, kul, katakan, kalau memang betul apa yang mereka ucapkan bahwa hanya Yahudi dan Nasrani saja yang akan masuk surga, kul, katakan, hatu, datangkanlah, atau silakan oleh mereka Yahudi dan Nasrani, datangkan burhanakum, bukti yang benar. Jadi kalau benar hanya golongan Yahudi dan Nasrani saja yang akan masuk surga, silakan datangkan, buktikan yang benar, bukti yang benar, munculkan, lahirkan, datangkan bukti yang benar. In kuntum shodiqin, jika kalian termasuk orang yang orang yang benar. Jika benar bahwa hak surga itu hanya miliknya kaum Yahudi dan Nasrani, silakan buktikan dengan bukti yang benar jika kalian termasuk orang yang benar-benar mengatakan bahwa surga itu milik mereka. Jadi surga itu tidak bisa diklaim oleh siapapun kecuali orang yang mampu mendatangkan dalilnya. Apapun itu, kalau kita berpendapat dalam hal apapun, kalau memang benar apa yang dikatakannya, tapi benar itu bukan hanya benar sekedar ucapan, tapi benar itu harus dibuktikan, dengan dalilnya.
Kalau mereka mengatakan bahwa surga itu hanya milik Yahudi dan Nasrani, silakan datangkan bukti yang benar. Padahal bukti yang benar itu yang bisa memasukkan ke surga itu hanya iman, tauhid, amal soleh. Itu yang mampu memasukkan seorang dalam surganya Allah. Nah, mereka tidak bisa membuktikan itu. Nah, apa pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini? Tidak bisa kita mengklaim apapun kita mengaku itu milik saya umpamanya. Rumah itu milik saya. Buktinya apa? Saya ada di situ. Nah, orang segininya di mana tidak bisa. Tetap harus dibuktikan dengan alat bukti Sertifikat. sertifikat. Pak Rofik, saya sudah menikah. Sudah menikah. Buktinya menikah itu apa? Sertifikat. Buktinya menikah itu apa? Kalau yang resmi pakai buku nikah, ya. Ada buku nikahnya. Nah, kalau yang tidak resmi, Siri. yang nikah siri buktinya apa gimana? Seserian. Kalau nikah siri buktinya seserian. Kalau yang nikah siri harus dibuktikan dulu di mana? Kamu. Di pengadilan agama. Di pengadilan agama disidangkan dahulu. Jadi ada orang yang ngaku kan, aku sudah menikah, punya anak, mau membuat akta kelahiran anaknya tidak bisa karena orang tuanya tidak punya buku nikah. Hanya datang ke agama untuk minta disahkan nikahnya. Ketika di persidangan diperiksa kapan nikahnya, di mana nikahnya, siapa yang menjadi wali nikahnya, siapa saksinya, berapa orang saksinya, kemudian maharnya ada atau tidak, ijab kabulnya ada atau tidak. Nah, di sana, bukan di daerah Jawa, di sana dulu, di tempat saya bertugas yang jauh di sana, itu banyak yang menikah, wali nikahnya itu bukan orang yang berhak menjadi wali. Walinya siapa? Ustadznya hanya saya kumpulkan itu semua DKM itu, semua DKM suruh dinikahi. Saya sampaikan jangan sampai kalau tidak punya kewenangan untuk menikahkan, jangan menikahkan, karena dia tidak punya hak untuk menikahkan. Walinya jauh, Pak. Wali nikahnya itu ada di Makassar, ada di Manado, ada di mana. Pak, susah katanya. Kalau apa susahnya datang ke KUA, nanti biar KUA yang menjadi wali hakimnya. Nah, gitu. Nah, kalau itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nikahnya Pak Ustadz menikahkan baik, saya kumpulkan semua ustadz itu di sana itu. Jadi jangan sampai menikahkan yang bukan punya kewenangan untuk menikahkan. Nantinya akan terjadi lahir darurat yang lain, masalah yang lain. Apa contohnya? Anaknya ketika dia masuk SD harus punya akte kelahiran, tidak bisa membuat akte kelahiran setelah menikah. Akhirnya apa, Pak? Nikahnya tidak disahkan oleh pengadilan. Kalau nikahnya tidak disahkan oleh pengadilan, maka status anaknya seperti apa? Ya, status anaknya kasihan. Ya, demi kemaslahatan, tetapi tidak dijadikan bukan sebagai anak sah dari mereka, tapi dijadikan sebagai anaknya, bukan anak sah, anak dari bapak ini dan ibu ini. Kalau sebut anak biologis A dan B terlalu sadis, kasihan nanti anaknya dia baca putusan pengadilan, wah biologis Nah, apapun bentuk pengakuan itu, tetap harus dibuktikan. Dia penghuni surga, matua surga itu milik saya, harus dibuktikan. Kemudian kata Pak Rofik, saya sholat subuh itu 3 rakaat,
Buktinya apa Pak? Tersebut tapi diharapkan. Pak Haji saya 10 rakaat sesungguhnya. Buktinya apa? Jadi apapun itu, pengakuan apapun itu, mau pendapat dalam hal agama atau pendapat tentang di sosial masyarakat, kalaupun berpendapat silakan memakai dengan bukti supaya tidak sangar. Yang biasanya apa? Biasanya yang menimbulkan kegaduhan itu karena orang menyampaikan sesuatu tidak ada bukti apapun. Nah, akhirnya yang berbicara bukan emosi yang berbicara kalau sudah tidak punya bukti. Nah itulah. Jadi dalam hal apapun kalau pengklaiman terhadap rumah, mau pengklaiman terhadap agama, pengklaiman terhadap ibadah, apapun itu harus dibuktikan dengan bukti yang benar, dengan dalil yang benar. Jangan sampai kita mengaku sesuatu tapi tidak punya bukti. Itu aku rumah saya ternyata tidak punya bukti, disebut nanti pencuri. Ini HP saya, buktinya apa? Kalau HP buktinya apa? Ada nggak bukti membuktikan bahwa ini HP saya? Password. Password. Kalau istri mah gampang ya, ini istri saya, apa enggak? Gampang. Abangnya kalau ada bunyi kalau nggak ada ya bahaya. Oke, itu aja ya. Ya, 11 kurang mudah-mudahan Allah semua. Mohon maaf